Kalau awal mula kita memilih telur puyuh sebenarnya boleh dibilang itu kayak nggak sengaja juga gitu. Karena kan awalnya kita cuman mencari untuk kesibukan dari kakung. Hah? Apa sih beternak? Aku kan nggak ngerti tuh beternak kayak apa. Aku harus kotor-kotoran, aku harus bersihin kotoran. Alhamdulillah tadi yang Ibu sampaikan kita dapat bantuan 2 set kandang itu dari Amal Bunda. Nah, setelah kandang itu ada, sudah disetting, terus kemudian kita nambah populasinya sekarang kurang lebih sekitar 500-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Bunda. Jumpa lagi bersama saya Leviana di Sharing Session bersama Amal Bunda. Tempat di mana siapapun bisa bebas membagikan kisah inspiratif yang tentunya bisa mengedukasi kita semua. Nah, Sobat Bunda, di sini siapa nih yang suka sate telur puyuh? Atau mungkin jajanan SD ya, kayak papeda, cilung yang di dalamnya itu ada telur puyuhnya. Kalau itu sih jajanan favorit aku ya. Nah, kadang tuh aku penasaran nih, gimana sih caranya produksi telur puyuh itu? Telur puyuh itu kan kecil-kecil ya, beda sama telur ayam yang besar-besar gitu. Dan telur puyuh ini harganya jauh lebih murah. Apakah telur puyuh ini lebih gampang diternak atau gimana ya? Makanya tuh lebih murah gitu harganya dibandingkan telur ayam. Sesuai dengan judul kita kali ini, kita akan ngebahas tentang bisnis terkait telur puyuh yang bisa jadi bisnis rumahan untuk kita semua. Nah, Sobat Bunda, kali ini kita kedatangan narasumber yang emang udah ahli nih di bidangnya dan merupakan di UMKM binaan dari Les Amal Bunda. Assalamualaikum Mbak Rani, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana nih keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Dari mana aja Mbak? Dari rumah. Oh, dari rumah. Dari kandang. Dari rumah langsung ke sini. Nah, Sobat Bunda, Mbak Rani dan keluarga ini adalah peternak telur puyuh ya Mbak? Iya. Betul. Ya kalau dibilang peternak, kita ya juga baru nyoba juga sih. Jadi ya belajar beternak. Oke, belajar beternak telur puyuh. Nah, Mbak Rani boleh nih bisa diceritain ya, Mbak Rani atau Ibu bisa diceritain kenapa sih Mbak Rani itu memilih telur puyuh daripada ayam atau kambing gitu? Boleh nih Ibu atau mau Mbak Rani yang ceritain, monggo. Kalau awal mula kita memilih telur puyuh sebenarnya boleh dibilang itu kayak nggak sengaja juga gitu. Karena kan awalnya kita cuman mencari untuk kesibukan dari kakung, bapak suami ibu, bapak saya kan. Nah, beliau kan sudah purna tugas itu 2023 akhir. Nah, waktu itu kita cari kesibukan buat bapak nih biar nggak terlalu kelihatan nganggur kan, maksudnya kan biasa bekerja, sekarang nganggur nggak ada kerjaan, selesai pekerjaan, jadi biar beliau tetap bergerak, beliau tetap aktif gitu. Kemudian bapak itu bilang kan, coba kita piara puyuh. Waktu itu pelihara ya, bukan beternak, karena kita mikirnya kita itu benar-benar mulai dari awal kita pengen tahu gimana caranya dari telur ditetaskan seperti itu. Ternyata kita tidak bisa membeli bibitnya, itu nggak boleh beli di bawah 200 pieces. Gitu. Jadi benar-benar yang kita itu dipaksa harus yaudah mau nggak mau minimal segitu. Gitu. Jadi nggak bisa kayak ayam biasa ya Mbak. Kalau ayam biasa kan kita bisa beli berapa ekor gitu ya. Kalau burung puyuh ini harus 200. Kalau di tempat saya dulu itu sebenarnya minimal 500 untuk ke PT-nya, karena kan kita belinya kan ke PT yang sudah lebih besar. Nah, itu 200 itu saya beli ke orang yang beli dari PT itu. Jadi dia itu peternak besar. Jadi saya selain nyempil gitu. 150, 200 gitu. Komunikasi sama peternaknya ternyata boleh. Alhamdulillah minimal memang harusnya 200 gitu. Akhirnya beli 200. Waktu itu ditawar-tawar juga karena kandangnya itu kita belum siap. Kita benar-benar kita tuh kayak di satu-satu banget lah pokoknya, dari mulai yang tadinya kita paling ternak 10-20 pikirnya kita ya, tapi ternyata harus
minimal 200. Kita belum ada persiapan kandang dan yang lainnya, barang sudah mau datang. Jadi bikin kandang satu-satu, waktu itu kita belum ada perencanaan, kita benar-benar nol experience di situ. Ya sudah, akhirnya minimal mintanya 200, tapi saya bilang karena kandangnya cuma cukup untuk 150, akhirnya deal di 150 dulu. Oke, jadi awal itu punya ternak 150 ekor. Oke. Nah, kalau itu kan mulai dari nol ya, Mbak? Iya, betul. Dan pasti ada target pasarnya nih. Kira-kira buat target pasar utama dari ternak telur puyuh itu siapa sih, Mbak? Kalau untuk target pasar, kita sekarang ke pedagang-pedagang di pasar dulu, karena ibu dulu kan pedagang di pasar. Oh, ibu dulu di pasar. Jadi, relasi-relasi ibu yang dulu itu terus ibu tawarkan ke temennya ibu. Dijualin berarti satu persatu. Ya, berarti. betul. Oke, berarti awalnya itu dari biar bapak itu ada kerjaan, terus akhirnya dapat 150, terus dijualin ke teman-temannya ibu di pasar. Iya, oke, nah kalau boleh tahu Mbak, itu tahun berapa sih? Tahun berapa, Ti? Akhir tahun 2023. Akhir tahun Desember. 2023. Oh iya, jadi bapak kan waktu itu purna tugas Oktober ya, Ti? November. Oh, November. November 2023. Terus habis itu, ya itulah tadi yang saya ceritakan, sampai akhirnya Desember 2023 150 puyuh datang ke tempat saya. Tantangannya tuh apa sih Mbak, waktu awal-awal datang itu yang nggak sesuai dengan ekspektasi ya? Karena tadinya cuma 10 atau 20 ekor, tiba-tiba 150 ekor. Tantangannya selain dari yang kandang tadi yang belum siap tuh ada apa sih Mbak? Memeliharanya. Iya, betul. Memeliharanya itu awal-awal ini nggak tahu sama sekali awalnya. Itu tuh beda ya, berarti kayak ayam biasa atau gimana? Jadi yang kita tahu ya, kita kan waktu itu benar-benar masih awam tentang peternakan itu. Yang kita tahu yang namanya ternak paling cuma kasih makan, bersihin kandang, terus habis itu panen. Sudah. Iya, gitu, ya, kita betul. tahunya kayak gitu simpelnya. Tapi ternyata setelah kita lakukan sendiri, kita jalani sendiri, itu tuh banyak banget tantangannya. Yang pertama dari mulai itu kandang dulu sih yang pertama, karena kandang itu kita taunya kan kalau ayam itu cuman ditaruh aja di kandang, terus habis itu tadinya nggak ada atapnya ya, Ti ya? Nggak ada. Jadi kita kandang di luar, benar-benar di luar, Kayak di pekarangan gitu. Kayak di pekarangan, itu kebetulan kan di samping rumah saya. Itu saya kayak bikin kandang, tapi nggak diatapin atapnya. Oh. Jadi itu pas hujan, kehujanan, panas kepanasan. Nah, dan puyuh sendiri itu agak apa ya namanya, manja kalau untuk masalah suhu. Oh. Jadi dia itu tidak boleh terlalu panas. Tidak boleh terlalu panas. Sirkulasinya harus bagus. Oh, sirkulasi gitu ya? yang nomor satu itu sirkulasi. Nah, waktu itu kita nggak tahu, kita bikinnya itu kandangnya itu rapat pakai bambu, kayak kandang ayam gitu loh. Iya. Nah, sedangkan seharusnya itu kalau bisa itu cuman pakai streaming aja, jadi biar udaranya sirkulasi tuh udaranya bagus, lancar, bagus, puyuhnya nggak kepanasan gitu. Nah, dari situ itu masalah kandang dulu. Terus habis itu masalah ini yang paling bagi saya yang paling sulit itu adalah masalah kotoran. Pengolahan kotoran itu, dan notabene lingkungan saya itu kan lingkungan padat penduduk. Itu bagaimana caranya menyiasati agar tetangga-tetangga itu tidak merasa Kebauan terganggu gitu kali ya. Ya, intinya biar nggak mengganggu warga itu bagaimana, kan otomatis kita harus bersihkan itu terus setiap hari, kondisi kandang harus bersih ya. Nah, itu pengelolaannya yang tadinya itu dijemur, kotorannya dijemur, kita mengandalkan sinar matahari aja, terus habis itu pas hujan kita bingung, kita mau gimana nih, terus akhirnya langsung dimasukin ke karung, terus kita semprot dengan E4 dan pokoknya yang ada di YouTube, sosial media kita pelajari, kita benar-benar pelajari itu, kita pelajari sampai akhirnya sekarang kita
coba itu kotoran dijadikan pupuk sendiri. Dijadiin pupuk Jadi sendiri. itu buat- untuk pupuk dasar. Oh, Kebetulan kan sekarang sudah kandang sudah ada di bawah, udah dipindah, tadinya kan di samping rumah saya. Sekarang pindah ke bawah, itu lumayan ada space kosong. Nah, itu space kosongnya itu kita gali. Gali mungkin ukuran sekitar sekitar berapa ya, Ti? Enggo 1x2 sih nggo kolam ke lo. Iya. Itu sekitar 1x2 kita taruh di situ kotorannya, timbun tanah, sampai akhirnya nanti kalau dia sudah rata dengan permukaan tanah lainnya, itu kita gali sebelahnya. Kita gali sebelahnya, yang itu dibiarkan sampai nanti dia akan terurai, dia akan bercampur dengan tanah-tanah Tanah, dan iya. akhirnya jadi tanah yang subur. Itu baru nanti bisa ditanami. Oh, Gitu. Biasanya ditanami buat tanamin apa, Mbak? Kalau biasanya sayur-sayur aja sih kalau Bapak. Karena sayur. kan sayur paling kayak ya untuk konsumsi sehari-hari, kayak terong, terus habis itu cabai, tomat. bayam. Oh, berarti malah nambah kerjaan lagi ya, nambah Kesibukan. penghasilan. Iya, Iya, kesibukan lagi. Selain beternak, sekarang ada kebun juga ya. Iya. Oke, berarti pupuknya ini juga, kotorannya juga ternyata bermanfaat juga ya buat Iya, pupuk. betul. Nah, alhamdulillah nih kan udah hampir 2 tahun ya Mbak berarti. Kurang lebihnya. Kurang lebih. Di tengah proses Mbak Rani dan keluarga ini mulai usaha telur puyuh ini, Amal Bunda hadir dengan program UMKM dari Les Amal Bunda. Gimana nih Mbak perasaannya dapat bantuan modal usaha dari Amal Bunda? Ya alhamdulillah kemarin dari Amal Bunda dapat bantuan yang UMKM itu berupa kandang. Oh, ada kandang. Alhamdulillah. Berarti sekarang nambah lagi atau gimana Mbak? Kalau awal kan kita 150 ya. Iya. 150, terus kemudian kita pindah ke kandang bawah. Itu alhamdulillah tadi yang Ibu sampaikan, kita dapat bantuan 2 set kandang itu dari Amal Bunda. Nah, setelah kandang itu ada, sudah disetting, terus kemudian kita nambah populasinya sekarang kurang lebih sekitar 500-an. Wah, Masya Allah. Masya Allah banget ya Sobat Sekarang, Bunda. ya, oke, terima kasih Amal Bunda untuk bantuannya, sehingga kami bisa lebih untuk bisa memproduksi lebih. Ya, Masya Allah, dari 150 jadi 500 ekor. Masya Allah, luar biasa banget ya Mbak Rani dan keluarga ini. Kalau boleh tahu nih Mbak Rani, sekarang kan udah 500-an ekor ya. Boleh tahu nggak sih berapa keuntungan yang udah Mbak Rani dapat per bulannya? Kalau misalkan keuntungan ya, kalau kita berbicara mengenai keuntungan, sebenarnya kalau kuantitinya lebih banyak, itu keuntungannya kan lebih banyak. Iya, Nah, betul. dan saya berpikir untuk setahun 2 tahun ini kita itu masih proses pembelajaran. Nah, ini kan besok 2 tahun nih. Insya Allah mudah-mudahan ada rencana untuk menambahkan sampai 1000, kurang lebih sampai 1000. Nah, kalau untuk 1000 populasi itu kita kalkulasikan untuk keuntungan net di per bulannya itu ya sekitar UMR Cilacap lah, Mbak. Wow, Masya Allah, banyak berarti ya Mbak ya, itu per bulannya dengan 1000 ekor. Iya. Oke, Masya Allah sekali ya Sobat Bunda. Siapa tahu nih Sobat Bunda tuh ada yang tertarik setelah mendengar keuntungan yang didapat sama Mbak Rani dan keluarga ini. Nah, boleh dong Mbak Rani di-share nih langkah awal apa yang harus kita lakuin buat usaha ternak puyuh ini? Kalau untuk langkah awal yang jelas mental dulu sih Mbak. Karena kan terkadang orang itu saya pribadi ya, apa sih berternak? Aku kan nggak ngerti tuh berternak kayak apa. Aku harus kotor-kotoran, aku harus bersihin kotoran, aku harus dengan kasih makan, hewan-hewan, iya kasih betul. makan, apa seperti itu kan. Awalnya kayak gitu Mbak, tapi ternyata setelah dijalani ya jalan. Dan yang pertama mental, yang kedua yang itu tempat kalau menurut saya sih. Tempat untuk kandangnya itu kalau bisa yang dia itu tidak terlalu bising, sirkulasinya bagus. Oh, kenapa nih Mbak nggak boleh terlalu bising? Karena puyuh itu kan dia riskan Ramai. kalau untuk ramai.
Petasan, Oh. terus orang motor-motor Motor, kayak gitu. heeh. Pokoknya yang kaget-kaget itu dia stres. Oh, Kalau dia misalkan stres dia itu produksinya menurun, bahkan bisa nggak produksi sama sekali. Oh iya. Heeh. Oh, Bahkan saya baru tahu. waktu itu pindah kandang ya Ti ya, hanya Dari kan atas ke bawah. atas ke bawah Sekarang di aja. bawah. Oh, atas ke bawah aja itu produksinya turun, stres. Turun. Oh. Sampai 2 minggu Mbak. 1 minggu 2 minggu ya Ti. Enggak bertelur. Oh, berarti sensitif banget ya Sensitif. memang. Makanya yang pertama disiapkan itu tempatnya. Jadi kalau bisa begitu puyuh datang, itu udah nggak diotak-atik tuh. Oh, Harus gitu. tetap di situ sampai nanti masa afkir. Masa afkir itu masa Afkir itu bertelur. berarti sudah selesai bertelur, sudah selesai produksi. Oh, Dia nggak bertelur lagi gitu Nah, loh. itu berapa lama sih Mbak masa afkir itu? Kalau 1 untuk tahun. yang periode pertama kita yang 150 itu sekitar 14 sampai 16 bulan. 14 sampai 16 bulan, berarti kurang lebih 1,5 tahunan ya. Setengah tahunan, Oke. gitu. Nah, setelah masa afkir itu puyuhnya ini dikemanain Mbak? Dipotong. Dipotong. Dijual daging puyuh. Oh, berarti selain telurnya, puyuhnya ini juga bisa dijual lagi. Iya. Oke. Nah, tadi kan yang pertama itu ada mental, yang kedua ada tempat. Nah, selanjutnya nih apa nih Mbak? Tahu tempat, terus habis itu apa ya? Pengelolaan kotoran dulu. Jadi kita harus tahu nih kotoran nanti mau dikemanakan. Entah itu mau diberikan ke orang, kan ada orang yang butuh untuk pupuk dasar. Iya, betul. Atau mungkin kita gunakan sendiri, kita olah sendiri juga bisa. Atau dikeringkan kemudian nanti dijual juga ada yang ada yang membutuhkan juga. Yang penting kita harus tahu itu dulu. Karena kalau kita nggak tahu mau kemana ini nih kotoran, itu nanti akan jadi ini malah jadi halangan. Soalnya kan tiap hari kan puyuh itu menghasilkan kotoran. Iya. Kalau kita nggak tahu ini mau gimana, terus nanti takutnya Numpuk kan ya. numpuk. Terus kalau misalkan itu di padat penduduk, itu nanti akan jadi ini resiko. Takutnya jadi masalah sama Iya, tetangga ya Mbak. Betul. Oke. Betul. Baru setelah itu, setelah penanganan kotoran, baru nanti ke marketingnya. Jadi kita mau jual kemana nih telurnya, gitu loh. Pasarnya mau yang mana nih, gitu. Karena awal-awal saya itu yang 150 kan belum memenuhi kebutuhan pasar ya. Karena kan kebutuhan pasar alhamdulillah sih sekitar berapa ya? Per penjual itu minimal 5 kilo. Per penjual itu minimal 5 kilo. Per penjual 5 kilo ya, 5 kilo. 3 kilo lah. 5 Pokoknya sedangkan waktu itu produksi kita itu cuman sekitar 1 kilo aja. Dari awal loh. Awal 1 kilo aja. Nah, jadi untuk menyiasatinya itu kita share online aja. Share online. Kita jual di online atau mungkin nanti ada tetangga yang beli, itu kita jualnya ke situ dulu. Masih ke teman-teman dulu aja, berarti ke relasi gitu ya. Oke, berarti puyuh itu dalam 150 ekor paling-paling telurnya itu cuma dapat 1 kiloan. Kita sih ngitungnya per 100 ekor. Oh, per 100 ekor 1 kilo. Gitu. Ya, itu kan 150 ekor itu kan ada kematian kan nggak semuanya 150 kan. Terus habis itu kita juga pikir ada kerusakan dan yang lainnya gitu kan. Kerusakan misal terkadang tuh cuman di Ti? Separuh, kadang Kadang nggak penuh, kadang itu cuman di kayak kena cakarnya aja loh Mbak, cuman bolong aja dikit gitu. Itu sama kita ambil reject, jadi itu nggak keluar. Iya. Berarti emang ringkih banget ya telurnya itu sebenarnya Mbak. Kalau dibilang ringkih, justru lebih kuat telur ini daripada telur ayam. Karena saya pernah nyoba itu percobaan, misal nih per tanggal 1 ya, saya ambil 8 telur. Terus nanti seminggu kemudian saya pecahkan 2 telur, kondisi masih oke, itu yang 2 telur itu. Minggu berikutnya pecahkan lagi 2 telur, kondisi masih oke. Minggu ketiga saya pecahkan 2 telur lagi, masih oke.
Kemudian kan sisa tinggal 2 telur. Iya. Nah, 2 telur lagi itu minggu keempat saya pecahkan, kuning telurnya itu masih utuh, cuman putihnya itu udah mulai cair. Oh iya. Bukan yang udah kental lagi kan? Iya. Gitu. Jadi untuk ketahanan sendiri di suhu ruang dan kondisi mentah itu telur puyuh bisa sekitar 3 minggu. Oh, gitu. Tuh, lama juga ya berarti sebenarnya, iya, Mbak. sebenarnya lama. Cuman dari kita sendiri yang kalau ada apa namanya pecah sedikit atau bolong sedikit itu gara-gara kayak biasanya dipatuk sama induknya atau induknya ya, biasanya dipatuk kayak gitu atau kena cakarnya, itu langsung kita ambil untuk dicek. Oke. Gitu. Cukup menarik ya Sobat Bunda bisnis telur puyuh ini. Nih siapa tahu Sobat Bunda tuh mau cobain ya. Udah di-share tips dan triknya sama Mbak Rani nih. Nah terakhir Mbak Rani buat penutup nih. Boleh banget nih Mbak Rani promosiin telur puyuhnya ke Sobat Bunda. Mungkin gimana cara pesennya gitu. Boleh mau Mbak Rani? Oke, Sobat Bunda, ini produk telur puyuh kami. Insya Allah selalu fresh dari kandang. Dan untuk pemesanan ini ada di kandangnya sendiri, ada di Tritih Lor tuh. Kemudian untuk nomor HP-nya bisa hubungi ke 0838 441 55601 ya. Bisa nanti diantar ke tempatnya pembeli langsung, jadi door to door, atau kita bisa juga ambil ke kandang. Siapa tahu mau kepengen lihat kandangnya langsung, lihat ke peternakan kondisinya bagaimana, monggo silahkan bisa hubungi nomor yang tadi gitu. Oke, nah Sobat Bunda yang mau beli atau mau belajar ternak telur puyuh sama Mbak Rani boleh banget ya Mbak, bisa datang ke rumah atau bisa WhatsApp ke Mbak Rani langsung. Itu nomornya Mbak Rani ya? Yeah. Ya, bisa WhatsApp ke Mbak Rani langsung. Nah, makasih Mbak Rani Ibu sudah mau datang, udah mau sharing ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga kedepannya dilancarkan terus usahanya, dilancarkan rezekinya, bisa menebar kebaikan, bisa menebar manfaat untuk banyak orang. Amin. Baik, sekian sharing session bersama Amal Bunda hari ini. Saya Leviana pamit undur diri dari podcast hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini agar semakin banyak masyarakat yang terinspirasi, dan jangan lupa untuk komen di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.